لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد حضرة الكرام para alim, para kiai, para ustaz yang kami hormati, jajaran pengurus lapas kelas 2 Kota Pasuruan, yang kami hormati saudara-saudara sekalian, para bapak-bapak, para adik-adik yang berada di tempat yang insyaallah penuh dengan lipat barokah ini. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita semua kembali ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi orang yang beruntung karena kita saat ini berada di Baitullah, di masjidnya Allah Ta'ala, dan kita saat ini lagi mengkaji ilmu yang Allah Ta'ala. Insyaallah tempat yang dibuat untuk mengkaji ilmu agama Allah Ta'ala, sehingga akan turun rahmat serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita semua, Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menyelamatkan kita semua dari alam jahiliyah menuju alam yang telah bergerak, yaitu dengan datangnya agama Islam, agama Islam yang saat ini kita anut. Mudah-mudahan agama yang kita anut saat ini akan terus melekat kepada kita semua, keluarga kita semua, sampai ajal menjemput kita semua, dan kita tergolong orang yang husnul khatimah. Amin amin amin. Para bapak-bapak, para saudara-saudara sekalian yang berbahagia, sebelum kajian Jumat sore ini kita mulai, marilah kita bertawassul sejenak untuk Nabi Muhammad dan seluruh para wali-wali Allah Ta'ala, para orang tua kita semua, dengan harapan mudah-mudahan apa yang akan kita kaji nanti akan ada guna dan manfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat, yang barokah di dunia dan dunia akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Thumma khususan ila sultan al-awliya Syekh al-Wajid Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila jami'il awliya al-tis'ah jami' wali songo fi jazirah Jawa, wa khususan jami' muassisi jami'ah Nahdlatul Ulama, wa khususan jami' masyayikh Sayyidul Islam al-Hakam, wa khususan Rami Hamid Abdullah bin Umar Basuran, ثم خصوصا لجميع أولياء ومشايخ هذه البلدة، ونخص خصوصا إلى الشيخ الإمام متولي الشعراوي، وإلى جميع أبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا وتلاميذنا وأولادنا وذرياتنا وذوي الحقوق الواجبة علينا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. شهيدا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Para bapak, para saudara-saudara yang berbahagia, saya teringat dahulunya guru saya, beliau almarhum Kiai Muzaki Birul Alim, Kampung Benawetan, seberang kampung ini. Beliau nanti berpesan sampean lek maca Fatihah ayat terakhir kan ghairil maghdubi alaihim
Waladhdallin itu kalau bisa ditambahi doa. Doanya Rabbi firli wa liwalidayya walil tujuannya apa? Rabbi firli jenengan niku berdoa, ya Allah ampuni dosa saya, wali walidayya dan dosa kedua orang tua saya. Jadi jenengan matur maos Fatihah, sirrinya Fatihah jenengan tadi yaitu dengan cara berdoa untuk mengampuni dosa kita. Yang kedua mengampuni dosa kedua orang tua kita. Dan yang terakhir walil mu'minina amin. Dan seluruh orang mukmin seluruh dunia. Itu faedahnya apa? Faedahnya doa cepat terkabul. Karena yang terakhir itu berdoa untuk seluruh umat Islam seluruh dunia. Jadi kalau doa itu dihubungkan dengan barangnya umum, ini kan umum ya, seluruh dunia kan umum ya. Itu doa akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bayangkan tiap hari kita ini sholat 5 waktu. Dalam sholat 5 waktu yang fardu itu Fatihah yang kita baca itu sebanyak 17 kali. Karena jumlah 5 waktu itu ada 17 rakaat. 17 rakaat, tiap rakaat wajib membaca surat Al-Fatihah. Kita tambahi di belakangnya Rabbi firli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Berarti kita sehari semalam itu berdoa untuk diri kita, untuk kedua orang tua kita dan seluruh umat Islam seluruh dunia itu sebanyak 17 kali. Belum kalau kita ini mau menambahi sholat-sholat sunnah. Tidak bisa dibayangkan bagaimana besarnya pahala yang akan kita raih. Tema kita pada sore hari ini yaitu seputar 4 tingkatan rezeki yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada umat manusia. Jadi rezeki itu ada 4 tingkatan. Kita mungkin selama ini menganggap rezeki itu cuma berupa harta benda, cuma berupa uang, berupa rupiah kalau di Indonesia. Kalau di luar mungkin dolar, mungkin real. Dan semua orang beranggapan jenenge rezeki berarti duit, kasar yang penting. Ternyata ada dawuh dari ulama Mesir, ulama Al-Azhar, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau bernama Syekh Muhammad Mutawalli As-Sa'rawi. Dalam dawuhnya beliau membagi 4 tingkatan rezeki. Bunyinya ngeten, al-malu wa adna darajati rizki. Harta benda adalah paling rendah-rendahnya tingkatan rezeki. Ini yang tiap hari kita cari, yang selama ini kita harap-harapkan. Semua orang insyaallah doanya ingin cepat kaya, betul ya? Ternyata harta benda itu adalah paling rendah-rendahnya urutan derajatnya rezeki. Kenapa demikian? Yang pertama karena harta benda itu bisa dimiliki oleh siapa saja, baik manusia maupun bukan manusia, baik makhluk yang kasat mata seperti kita atau makhluk yang gaib. Jin-jin bisa mencari harta ini, pesugihan biasanya. Terus juga bisa didapatkan oleh binatang. Binatang juga bisa mencari harta benda, yaitu untuk kelangsungan hidupnya. Kalau sapi biasanya mencari rumput, karena memang makanan pokoknya adalah rumput. Itu yang pertama. Yang kedua, rezeki yang berupa harta benda itu bisa didapatkan dengan cara apapun, baik dengan cara yang halal maupun dengan cara yang tidak halal. Makanya derajatnya pada rendah.
orang bisa mendapatkan rezeki dengan cara yang halal seperti jual beli, seperti dapat warisan, seperti utang. Utang itu halal ya, asalkan ya nyaur. Yang tidak boleh kita ini berutang niatnya bukan nyaur. Tapi asal mula hukum hutang itu tidak boleh aslinya, kecuali kepepet, kecuali darurat. Kalau begitu, kalau ada orang tidak butuh, sudah berkecukupan, mari ngoten utang tanpa ada keperluan apapun, pokoknya utang dijadikan hobi, ini kok betul salah. Tidak butuh utang nang bank, kayak bos saking gawe duit-duitan, berarti tidak ada kebutuhannya. Itu kalau menurut fikih hukumnya haram. Walaupun hutang itu tidak apa-apa bagi orang yang butuh, yang membutuhkan maksudnya. Tapi kalau tidak butuh, betul asal hutang. Itu yang pertama. Yang kedua, orang berhutang ketika dia sudah mampu untuk nyaur, maka dia wajib untuk segera nyaur. Kan hutangnya tadi itu karena darurat ya, darurat kepepet butuh, terus dia punya untuk nyaur, maka wajib mengembalikan, karena itu adalah haknya orang lain. Itu harta bisa didapat dengan cara yang halal. Dan yang kedua, harta juga bisa didapat dengan cara yang tidak halal, dengan cara kriminal dan lain sebagainya. Makanya rezeki yang berupa harta benda ini urutannya paling bawah, karena bisa didapatkan dengan cara apapun dan bagaimanapun, dengan cara menghalalkan segala cara itu bisa. Terus harta benda yang rezeki yang berupa harta benda juga bisa didapatkan oleh orang yang tidak beriman. Kalau kita dapat rezeki, kita ini jadi orang beriman, itu pantas, karena kita menyembah kepada zat yang memberikan rezeki kepada kita. Orang yang tidak menyembah pada Allah Ta'ala itu juga dikasih rezeki yang berupa harta. Makanya harta ini tingkatnya paling rendah, sehingga para nabi, para wali-walinya Allah Ta'ala itu senantiasa menghindari yang namanya rezeki yang berupa harta. Ini tingkatan nabi tadi ya, bukan tingkatan kita. Kalau kita mencari makom, kita mencari harta. Kalau para nabi, para wali-walinya Allah Ta'ala itu dikejar oleh harta. Kalau kita mengejar harta, kebalik. Kenapa kok kebalik? Karena makomnya berbeda. Kita tidak usah jauh-jauh ke para nabi-nabinya Allah Ta'ala. Satu contoh, ada kisah dari sahabatnya Rasulullah yang terkenal kaya raya. Beliau bernama sahabat Abdurrahman bin Auf. Beliau sahabat yang terkenal kaya raya, seorang saudagar yang sukses dan dermawan. Suatu ketika beliau mendengar dawuh bahwasanya nanti di surga yang masuk duluan itu adalah orang fakir miskin, orang kaya itu belakangan, dengan selisih setengah hari. Tapi setengah harinya akhirat ya, bukan dunia. Setengah hari akhirat itu 500 tahun. Jadi satu hari kita hidup di akhirat nanti. Akhirat itu hitungannya setelah kiamat. Jadi kalau dihitung, kita saat ini berada di alam dunia.
Setelah itu pindah alam ketika meninggal namanya alam barzah. Itu atau alam kubur, itu namanya transit. Setelah itu orang yang berada di alam barzah itu tunggu datangnya hari kiamat. Setelah hari kiamat lalu ada namanya alam akhirat. Di alam akhirat inilah perbedaan waktu itu sangat jauh sekali, yaitu selisih 1:1000. Satu hari di akhirat itu setara dengan 1000 hari di dunia. Orang-orang fakir miskin nanti masuk surga duluan. Selisih setengah hari akhirat, berarti 500 tahun dunia ini, itu baru orang-orang kaya. Kenapa orang kaya itu kok lama masuk surganya? Karena ada satu hadisnya panjang ya, kalau sebutakan yang masalah harta. Nanti di akhirat la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Nanti ketika seorang hamba berada di hari kiamat akan dimintai 4 pertanyaan. Yang pertama an umrihi fima afnahu, tentang umur. Bagaimana kamu habiskan umur kamu? Itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Yang kedua wa an jasadihi fima ablahu, tentang jasad kita digunakan untuk apa saja ketika dikasih kesempatan hidup di dunia. Yang ketiga wa an ilmihi madza amila fihi, tentang ilmu yang dimiliki. Buat apa ilmu yang dimiliki? Apa digunakan untuk kebaikan atau justru ilmu dibuat alat untuk kejelekan? Dan yang terakhir wa an malihi fima min aina iktasabahu, tentang masalah harta ini pertanyaan 2. Dari mana harta itu kamu dapat? Wa fima anfaqahu, dan dikemenangkan harta itu setelah kamu dapatkan. Nah, ini beratnya orang yang mempunyai harta. Oleh karena itu, orang yang banyak hartanya otomatis hisabnya juga tambah lama. Kenapa orang fakir miskin kok masuk duluan ke surga? Karena yang dihisab tidak ada. Gelis, lebutan surga itu gelis. Kenapa orang kaya kok duluan? Karena masih nunggu hasil dari penghisapan amalnya, terutama masalah harta bendanya, dari mana dia dapatkan dan dikemanakan harta benda itu setelah dia dapatkan. Setelah mendengar dakwah ini, sahabat Abdurrahman bin Auf ini langsung ketakutan. Beliau kepingin menjadi orang fakir miskin agar bisa masuk surga duluan ketimbang orang kaya. Akhirnya sahabat Abdurrahman bin Auf ini dagangannya kan biasanya dagang kurma kalau di Arabnya, itu kepingin dagangannya itu bangkrut. Waliane orang-orangnya. Kalau kita kulaan ingin berlipat ganda berlipat ganda hasilnya. Kalau Abdurrahman Auf kepingin apa yang dimulai ini nanti rugi. Tujuannya biar jadi orang fakir miskin. Akhirnya sahabat Abdurrahman bin Auf ini kulaan kurma sing bosok-bosok. Diberikan pengumuman kepada para petani kurma, pada siapa yang mempunyai kurma bosok-bosok, tolong jual ke saya. Akan saya beli dengan harga normal, dengan harga kurma yang bagus. Umpama 1 kilo kurma itu 100.000, yang bosok itu juga dikulak 100.000, disamakan harganya. Akhirnya para petani yang mempunyai kurma bosok-bosok ini berbondong-bondong dodol kurma teng sahabat Abdurrahman bin Auf, karena harganya ini normal.
Singkat cerita, suatu ketika sahabat Abdurrahman bin Auf ini didatangi rombongan dari Yaman. Jadi sahabat Abdurrahman itu ada di Madinah ya. Itu didatangi rombongan utusan kerajaan Yaman, di mana utusan ini mendengar informasi bahwasanya di Madinah ada seorang pedagang yang menjual kurma-kurma bosok. Utusan dari Raja Yaman ini langsung menghadap sahabat Abdurrahman dan menyampaikan pesan dari Raja Yaman. Wahai sahabat Abdurrahman bin Auf, ada salam dari raja kami. Raja kami ini butuh kurma sing bosok. Kenapa? Karena di Yaman ini lagi ada wabah penyakit, di mana katanya tabib atau dokter di sana obatnya cuma satu, yaitu kurma bosok. Ya Rabbal alamin. Lek kurma bagus tidak waras. Jadi kurma yang dicari kurma bosok. Saya dengar katanya sampean mempunyai kurma bosok banyak. Kebetulan sekali raja kami mencari kurma bosok. Kurma bosok yang sampean yang ada di sampean akan dibeli dengan harga 10 kali lipatnya kurma bagus. Berapa berarti? 100.000 kali 10 berapa? 1 juta. Kurma bosoknya digulak 1 juta. Mendengar jawaban dari utusan Raja Yaman itu, sahabat Abdurrahman bin Auf langsung menangis. Kenapa? Karena target cita-cita menjadi orang fakir miskin tidak tercapai. Lek kula jenengan ya napa? Alhamdulillah. Tambah sugih sahabat Abdurrahman ini. Setelah kurmanya ditebas oleh Raja Yaman, sahabat Abdurrahman bin Auf ini tambah kaya raya. Itulah rezeki yang berupa harta. Rezeki yang berupa harta yang kita cari, kita oleh Allah Ta'ala dianjurkan cuma ikhtiar untuk mencarinya. Yang memutuskan rezeki bisa didapat atau tidak adalah Allah Ta'ala. Kadang kita ini mencari rezeki, dikejar tambah lari. Kita diam juga diam. Kalau golongan para wali, rezekinya itu yang datang, sehingga kelihatan kiai-kiai tidak kerja biasanya suge, motore mulus, lagi toh kegeres semulus. Itu janjinya Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa oleh Allah Ta'ala akan dijamin yaj'al lahu makhraja, jalan hidupnya akan dipenuhi. Segala permasalahan hidup akan dipenuhi oleh Allah Ta'ala, asalkan dia itu mau bertakwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dikasih rezeki yang tidak disangka-sangka. Seperti sahabat Abdurrahman bin Auf ini, kepingin melarat ternyata kebalikannya. Itu kalau Allah Ta'ala ini berkehendak. Termasuk Nabi yang terkenal paling kaya raya yaitu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini konon ada riwayat yang mengatakan Nabi yang terakhir masuk surga itu Nabi Sulaiman. Kenapa? Kekayaannya seluruh dunia. Beliau di masanya adalah raja seluruh dunia. Jadi kekuasaannya itu seluruh dunia. Termasuk wilayah kita itu kekuasaannya Nabi Sulaiman. Dan termasuk Nabi yang hebat, karena rakyatnya tidak hanya manusia, tidak hanya orang beriman, orang yang tidak beriman juga menjadi rakyatnya. Juga binatang-binatang ini menjadi rakyatnya Nabi Sulaiman. Sehingga Nabi Sulaiman itu bisa berkomunikasi dengan hewan, dengan semut bisa berkomunikasi, dengan ayam, dengan sapi, dengan kambing. Kalau kita kan tahu bahasa kambing itu apa? Nonton saya.
Aslinya ada, tapi kita yang tak paham. Termasuk semut. Semut itu pernah sampean dengar suara semut? Tidak pernah gitu ya apa gitu. Padahal ada. Semut itu juga bisa berkomunikasi dengan sesama semut. Lah ini Nabi Sulaiman ini bisa menguasainya. Tapi walaupun Nabi Sulaiman ini orangnya kaya raya, beliau untuk urusan harta benda tidak sampai masuk ke hatinya. Karena harta benda tidak sampai masuk ke hatinya, maka ketika ada orang yang membutuhkan, beliau ini ringan tangan, tidak eman, tidak lembut hati. Jadi dapat uang langsung dikasihkan, dapat uang langsung dikasihkan. Dan itu juga banyak dicontohkan keteladanan semacam ini oleh wali-walinya Allah Ta'ala, oleh kiai-kiai khos, kiai-kiai yang makomnya sudah mencapai tahapan waliullah, seperti Romo Kiai Hasani Nawawi Sogiri. Pernah dengar dengan yang orang Pasuruan, insya Allah pernah dengar gitu. Ada nama Kiai Hasani Sogiri, almarhum benar ya. Kiai Hasani Sogiri itu konon ketika meninggal dunia di bawahnya kelosok itu banyak uang berserakan, dan nominalnya uangnya ini sudah ada lagi saking lamine. Kan uang kalau sudah 10 tahun kan ganti kan ya, 20 tahun ganti, 30 tahun ganti. Itu uang kuno banyak. Ketika beliau meninggal ditemukan semacam itu. Pernah ada kisah diceritakan dari Kiai Abdul, yaitu Mas Abdul Susuan itu, yang tak makin nonton di Madura. Kiai Hasan nanti curhat, ya apa wong-wong sing nauma iki, kok apa iku moro gede amplop ini sore lawang. Jadi mau sowan teng Kiai Hasan ini ku sulitnya luar biasa, kecuali orang-orang tertentu yang dikehendaki beliau. Maksudnya Kiai Hasan ini sakit moco hatinya orang. Kadang tidak usah antri langsung ditemui. Kadang antri sampai 3 hari tidak ditemui. Orang-orang yang gagal untuk sowan teng Kiai Hasan ini biasa ya amplop salamane ditaruh di bawah lawang. Dan kan lawang wonten bolongan kecil ya. Nah niku dia lebokno. Lah niku Kiai Hasan ini sini. Akhirnya beliau niki nyeluk tukang kengken nutup bolongane lawang wong niku. Biar orang yang memasukkan amplop ke lubang pintu yang di bawah itu tidak bisa ditutup, sehingga orang-orang mau salaman dari amplop betul saja. Nah kalau jenal ya apa? Ditambah gede no, tambah gede no, beneran ini. Kata karcis ya ini. Itu menunjukkan wali-walinya Allah Ta'ala untuk masalah harta benda tidak sampai masuk ke hati. Karena nanti pertanyaannya yaitu dari mana harta itu kamu dapat dan dikemanakan harta itu setelah kau dapatkan. Takutnya ada hisapan semacam itu. Para bapak, para saudara-saudara sekalian yang berbahagia, yang saya terangkan ini adalah tingkatan rezeki yang paling rendah, yaitu yang nomor 4. Kita tarik ke atas, yaitu tingkatan rezeki yang nomor 2, yang nomor 3 ya. Tadi nomor 4, sekarang yang nomor 3. Daunnya Syekh Muhammad Mutawalli As-Sa'rawi, tingkatan rezeki yang nomor 3 yaitu wal afiyatu a'la darajatir rezeki. Wal afiyatu a'la darajatir rezeki. Sehat walafiat adalah paling tingginya tingkatannya rezeki. Kita kadang sering mendengar kata-kata sehat walafiat. Betul ya? Sehat seafiat. Maksudnya apa?
sehat itu badannya, afiat itu jiwanya. Ada orang sehat badannya tapi tidak afiat. Napa jenenge? Wong gendeng. Badannya kekar tapi gendeng wongnya. Afiat tidak afiat. Jiwanya tidak sehat, jiwanya sakit. Jenengan bisa lihat di jalan-jalan ya. Wong gendeng kadang buaga, tapi gendeng. Oleh gak ketok, sopo arep ya. Terus kadang kebalikannya, jiwanya sehat tapi badannya sakit. Oleh karena itu dua ini tidak bisa dipisahkan, sehat jasmani dan rohani atau sehat walafiat. Orang yang dikasih kenikmatan atau rezeki yang berupa kesehatan jasmani dan rohani ini menempati paling tingginya rezeki, mengalahkan rezeki yang berupa harta benda. Buktinya apa? Kalau nikmat kesehatan ini masih lebih tinggi derajatnya ketimbang dengan harta benda. Ada orang kaya raya, berarti dia punya kenikmatan harta benda, ya, punya rezeki harta benda. Tapi dia itu sakit orangnya. Dunyane kata, pabriknya banyak, mobilnya ada kan itu, bojone papat. Tapi orangnya stroke, tidak bisa jalan, ada di atas ranjang. Kalau makan harus bubur, tidak boleh makan sate kambing. Kayak jenengan ini, macam belas saya ini. Tidak boleh makan gulai, tidak boleh makan wedhus. Nah dokter beneran salah. Ini menunjukkan bahwasanya kesehatan masih di atasnya harta benda. Buktinya orang yang kaya raya banyak hartanya, ketika dia sakit, dia tidak bisa menikmati harta bendanya. Bojone papat akhirnya nganggur, para wong lomo. Paling ngerep-arep kapan sing mati iki, dan dibagi warisane. Itu. Oleh karena itu Rasulullah ini bersabda, nikmatani, ada dua kenikmatan, maghbunun fihima katsirun minan nasi, yang mana sebagian besar manusia itu terlupakan, terlena. Ada dua kenikmatan di mana manusia kebanyakan itu terlena atau terlupakan. Apa dua kenikmatan itu? As-sihhatu wal farahu. Yang pertama nikmat kesehatan, yang kedua nikmat kesempatan. Ada nikmat sehat tapi tidak sempat, akhirnya tidak sampai datang ke majelis kata seperti ini. Dia punya kesempatan tapi dia tidak sehat, sakit, akhirnya tidak bisa datang ke pengajian atau majelis-majelis taklim semacam ini. Jadi kesempatan dan kesehatan ini dua kenikmatan yang banyak manusia ini lupa atau lalai. Karena dia sehat, dia beranggapan tenang, mati setange, aku sehat, senom. Padahal kematian ini tidak melihat umur. Kematian itu seperti buah kelapa. Seperti buah kelapa jangan. Buah kelapa ketika baru menjadi buah itu juga ada yang gugur. Kadang buah kelapa itu tengah-tengah diondo sana. Ndak pati itu nemen diondo. Jadi apa? Tegan, senengane jenengan nggih. Kadang ngenteni tuwek. Ngenteni tuwek sampai tadi nyaur nggih. Atau kelopok diparut niku. Itu sama dengan manusia. Manusia itu kadang bayi baru lahir meninggal. Kadang belum lahir meninggal dalam kandungan dia. Kadang masih muda juga meninggal. Karena meninggal tidak harus sakit syaratnya. Nah, enak seger-seger numpak sepeda motor tabrakan. Kan dia masih sehat. Gara-gara tabrakan akhirnya langsung meninggal dunia. Itu menunjukkan bahwa kematian
tidak melihat umur, dan sarannya mati tidak harus sakit. Kadang orang sakit tidak mati-mati gitu banyak gitu. Itu namanya rahasia ilahi. Oleh karena itu, kita yang saat ini dikasih kenikmatan yang berupa kesehatan dan kesempatan, mari kita jaga sebelum nikmat ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya untuk urutan rezekinya Allah Ta'ala yang kedua, yaitu wasolahul abna'i afdalu anwa'i rezeki. Anak-anak yang soleh solihah adalah paling afdolnya macam-macamnya rezeki. Jadi kita kalau dikaruniai anak yang sehat, anak yang soleh solihah, itu bisa mengalahkan kenikmatan yang berupa kesehatan, yang berupa harta benda. Ada orang kaya raya dan orangnya sehat jasmani rohani, tapi dia punya anak lambungnya luar biasa, mokongnya luar biasa. Itu akan menjadi azab bagi dia. Ada orang yang hidupnya itu sederhana, dia juga sehat, sederhana, dan dikaruniai anak yang soleh, solehah. Itu adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Kenapa demikian? Karena anak yang soleh, solehah itu akan menjadi aset kita nanti ketika kita sudah meninggalkan dunia. Orang yang ketika ajalnya tiba, dawuhnya kanjeng Nabi, idza mata ibnu Adam, ketika anak Adam maksudnya manusia itu meninggal dunia, in qata'a amaluhu, maka segala amalnya itu sudah terputus. Nanti sholat harus mati ya. Paling di sholat hati. Kata nambah mau Quran betul sakit. Jadi finish benar. Orang meninggal dunia mau berbuat kebajikan sudah terputus. Illa min thalathin, kecuali 3 perkara, di mana 3 perkara ini akan terus berlanjut mengalir pahalanya walaupun orangnya sudah meninggal dunia. Napa 3 perkara niku? Yang pertama sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Kita pernah nyumbang mushola, masjid, madrasah, pondok pesantren, majelis ilmu. Lalu yang kita sumbang itu terus makmur, terus digunakan untuk kebaikan sampai kita meninggal. Apa yang pernah kita sumbang itu terus digunakan untuk kebajikan, maka pahalanya akan terus mengalir kepada kita yang sudah meninggal dunia. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Kita pernah ngajari anak-anak kita, ngajari anaknya orang untuk kebaikan, lalu kebaikan itu diamalkan oleh orang yang kita ajari tadi itu. Maka ketika kita sudah meninggal dunia, pahalanya mengalir terus kepada kita. Investasi akhirat namanya gitu. Dan yang terakhir, awwaladin sholihin yad'ulah, atau anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Kita dikaruniai anak yang soleh solihah, kita meninggal dunia, anak-anak kita ingat pada kita. Tiap hari setelah membaca Fatihah selalu ditambahi doa, Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Itu mengalir terus pada orang tua kita. Oleh karena itu, yang saat ini kita ini statusnya orang tua, kan sudah ada yang jadi orang tua ya, berarti punya anak ya. Mari kita ajari anak-anak kita biar menjadi anak yang soleh. Yang saat ini kita statusnya menjadi anak, berarti punya orang tua ya. Atau sudah ada orang tuanya sudah meninggal dunia, kita doakan mereka yang sudah meninggal dunia sebagai bukti birrul walidain, sebagai bukti kita ini berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua ini, orang tua masih hidup atau meninggal dunia, ada semuanya.
masih ada kesempatan. Dan yang paling akhir, rezekinya Allah Ta'ala yang menempati urutan pertama, dan ini yang paling utama, yang sangat dicari oleh orang yang beriman, yaitu waridho rabbil alamina bahwa tamamur rizki. Ridhonya Allah Ta'ala itu adalah paling sempurnanya rizki. Ketika Allah Ta'ala ridho pada kita, maka segala urusan kita beres, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Bagaimana cara mencari ridhonya Allah Ta'ala? Kuncinya satu. Apa itu? Takwa. Imtithalu awamirillah. Kita kerjakan perintah-perintahnya Allah Ta'ala, wajadina bunawahi, dan kita jauhi segala yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ketika perintah Allah Ta'ala kita kerjakan, ketika larangannya kita tinggalkan, maka di situ kita sangat berpotensi untuk bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjenengan sedaya yang saat ini ditakdir berada di sini, semuanya itu tidak lepas dari takdir Allah Ta'ala, ya. Termasuk jenengan berada di sini itu adalah takdirnya Allah Ta'ala. Ketika panjenengan ditakdir berada di lapas ini, jadikan tempat ini sebagai sarana untuk mencari ridhonya Allah Ta'ala. Sarana total, secara totalitas. Karena tujuan daripada lapas yaitu ingin mencetak manusia-manusia untuk menjadi lebih baik lagi daripada hari kemarin. Khairun nas man kana yawmu khairun minal amsi. Sebaik-baik manusia adalah orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Hari kemarin yang kelam kita lupakan. Kita tatap hari esok yang lebih cerah, yaitu dengan cara kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Ta'ala, dengan harapan ridhonya Allah Ta'ala akan turun kepada kita semua. Amin, amin, Allah, amin. Para bapak, para saudara, para adik-adik sekalian yang berbahagia, ini waktunya sampai jam 4:30, kurang 13 menit lagi. Mari kita isi dengan acara dialog atau musyawarah. Mungkin dari yang saya sampaikan ada yang kurang bisa dipahami atau ada unek-unek yang lainnya, monggo kita bisa saling sharing. Ranten as-su'alu nisful ilmi. Bertanya itu adalah sebagian dari ilmu. Monggo, barangkali ada yang mau disampaikan. Ada. Ini saya ada pertanyaan terkait masalah kulitnya hewan kurban. Kulitnya hewan kurban ini sebagian ulama kan mengatakan tidak boleh dijual oleh panitia. Apalagi kalau masuk ke dalam walaupun itu dimasukkan ke kas masjid seperti itu, kan tidak terkait antara kulit. Nanti maksud saya begini, penjualan kulit itu tidak dipakai untuk menggaji yang membeli, bukan. Tidak juga dipakai untuk beli resep, bukan. Tidak juga dipakai untuk beli pisau misalnya. Itu murni panitia daripada nanti mubazir, dan nanti diberikan atau dijual masuk kas masjid itu dan sebagainya, yang lain kan haram. Terus yang jadi pertanyaan itu solusinya bagaimana panitia itu terkait kulit? Karena mungkin kalau masyarakat kasih kulit kan, ayo apa kulit itu jawab apa ya udah, kan gitu saja. Ya detail. Mungkin ada perjalanan sebelum nanti dilanjutkan sama dari teman-teman yang mau bertanya. Oke, terima kasih Pak Rusti. Pertanyaan sangat bagus sekali dan banyak terjadi di masyarakat ya. Untuk hewan yang dibuat kurban itu harus utuh semuanya diberikan kepada orang-orang. Maksudnya orang-orang itu kepada warga. Kalau di sini berarti semua warga binaan. Termasuk di antara warga itu adalah panitia. Panitia itu juga orang yang boleh mendapatkan
eh, hewan kurban, bagian dari hewan kurban. Bagian hewan kurban itu diantaranya daging, diantaranya kulit, diantaranya kepala biasanya gitu. Semuanya harus diberikan kepada orang-orang yang berhak. Insya Allah semuanya berhak gitu. Kecuali yang kurban wajib, Pak. Kurban wajib itu yang kurban boten asal atau tidak boleh mencicipi dagingnya. Kalau kurban sunnah, yang kurban boleh mencicipi, orang kaya juga boleh, semua juga boleh. Jadi yang semua anggota badan yang ada di hewan kurban semuanya harus diberikan kepada semuanya, kepada orang semuanya. Tidak boleh dibuat sebagai upah. Wes sampean beleno tekku engko kulite PN kayak buruane. Kata-kata itu enggak boleh. Bagaimana solusinya? Solusinya yaitu pokoknya sampean bagiannya ya kulit iki. Lho iki mbeleh sapi 5 contohnya ya. Wedhuse 5. Kulite iki ono siji, enggak apa-apa. Wes sampean takei kulit kok wes. Jangan dikatakan buruannya sampean beleh iki kulit boten asal itu. Tapi bagiannya sampean wes iki kulit iki sampean kabeh. Setelah diberikan kepada si A contohnya, semua kulit diberikan kepada si A, maka kulit itu menjadi miliknya si A. Kalau sudah menjadi miliknya si A bebas mau menjual boleh, dipakai sendiri boleh, digawe cidor gitu ngono-ngono. Akhirnya kulitnya dijual dan dapat uang banyak sampai ratusan ribu biasanya, 500.000 katanya. Setelah dapat uangnya dimasukkan masjid, berarti jarinya orang itu. Uangnya diberikan kepada istrinya. Ya bebas memang haknya. Jadi caranya semua yang ada hubungannya dengan hewan kurban diberikan kepada semuanya. Perkara nanti kong kali kong wis kulite tak kenapa kabeh ya. Tapi kok dolen jangan dikatakan di awal. Biasa sudah tahu sama tahu, kok nek wis iki bagian kulit khusus kulit ya, nanti dijual, hasil penjualan. Kenapa dijual? Karena sudah menjadi miliknya. Hasil penjualan nanti bisa dibagi kepada panitia yang lain atau diberikan kepada masing-masing. Itu sodakonya orang yang dapat bagian kulit, bukan atas nama upahnya. Atau harus dingin. Jadi solusinya sebenarnya itu. Apa? Ya, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ngapunten ada beberapa pertanyaan. Ya, Yang pertama tentang harian asli. Itu hukumnya kita ini diharamkan atau gimana untuk berpuasa. Yang kedua tentang rezeki tadi, bagaimanapun juga seperti Ustaz sampaikan tadi bahwa kita ini kan bukan tingkatan aulia. Jadi kita juga membutuhkan rezeki yang rendah. Jadi apakah kita juga tidak boleh kita berdoa untuk minta rezeki yang rendah selain rezeki yang utama, sempurna maupun yang tertinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sangat luar biasa ya. Yang pertama tentang masalah hari tasyrik. Hari tasyrik itu kita dilarang berpuasa. Kenapa? Karena hari tasyrik itu dahulu kata Nabi yaumu aklin wa surbin wa dzikrillah. Hari tasyrik itu hari-hari makan, minum dan zikir pada Allah Ta'ala. Yang zikir itu contohnya apa? Selama hari tasyrik dimulai dari tanggal 11 hari apa nih? Hari Kamis ya. Sekarang Jumat hari kedua tasyrik. Besok terakhir hari tasyrik. Tiap kali selesai sholat kita dianjurkan sebelum wiridan dianjurkan membaca takbiran. Jadi kalau hari raya Idul Adha itu takbirannya itu umurnya 4 hari.
Yang pertama ketika hari raya Idul Adha. Yang kedua tambah 3 hari tasyrik yang mengiringinya. Itu sehabis sholat, baik sholat sunat maupun lebih-lebih sholat fardu, baik berjamaah maupun sendirian, kita dianjurkan membaca takbir. Itu istilahnya takbir muqayyad, takbir yang terikat dengan sholat. Terus mengenai boleh nggak hari tasyrik kita ini berpuasa? Jawabannya tidak boleh, kan? Dalam 1 tahun itu ada 5 hari yang mana ketika kita berpuasa itu nusewu hukumnya haram. Yang pertama ketika hari raya Idul Fitri, putra asal poso, walaupun orangnya hari puasa. Yang kedua ketika hari raya Idul Adha, hari Rabu kemarin. Yang ketiga 3 hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13. Kalau tahun ini hari Kamis, Jumat, sekarang ini terus besok Sabtu, itu tidak boleh berpuasa. Kenapa? Karena Allah Ta'ala ini lagi menghidangkan makanan untuk kita semua. Contoh jenengan ini bertamu pada pejabat ya, disuguhi, betul ada hari jenengan. Kira-kira pejabat niku kecewa sama boten? Wes dikai sumpah barang kalir, jenengan kan ndar boten buru. Boten pun. Kan kelore ati paling ya. Sama seperti hari tasyrik ini, Allah Ta'ala lagi menghidangkan kenikmatan berupa makan minum untuk kita semua. Lebih-lebih dari hewan kurban yang disembelih tadi. Jadi hewan kurban ini disembelih tanggal 10 Zulhijjah atau hari raya Idul Adha. Terus waktunya sampai hari tasyrik yang ketiga, sebelum maghrib pokok. Berarti besok Sabtu sebelum maghrib itu hari terakhir penyembelihan hewan kurban. Itu kita disuruh bahasa berpesta dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah Ta'ala dengan cara kita makan minum tapi tidak sampai melalaikan kita pada Allah Ta'ala. Makanya ada yaumul aklin, hari makan, wasurbin, hari untuk minum, wa dzikrillah, zikir pada Allah Ta'ala. Jadi mangan minum sepuasnya tapi juga ingat pada Allah Ta'ala. Betul ya? Jadi kita rasa kosong. Terus untuk yang pertanyaan kedua apa Pak? Oh okay. Kita ini kan bukan tingkatan wali. Tadi yang diceritakan memang wali-wali para nabi aja nggih. Ya memang tingkatan mereka beliau-beliau semacam itu, menghindari dunia. Kalau kita merasa belum tingkatan para wali, berarti ya kita berkaca pada tingkatan kita sendiri. Kita ini masih tingkatan senang dunia. Makanya doa kita ini pingin Allahumma rizqna, ya Allah berilah kami ini rezeki, rizqan wasi'an, rezeki yang luas, hakathiron yang banyak, halalan thayyibah. Apa keliru itu? Boten keliru. Memang itu tingkatan kita. Tingkatan kita memang tingkatan kepingin banyak rezeki. Kalau tingkat para wali kepingin menjadi orang fakir miskin. Kalau tingkatan kita yang bisa mengukur tingkatan itu kita sendiri. Kalau kita ini tingkatannya masih tingkatan rendah, berarti kita ini minta rezeki yang banyak, yaitu harta benda yang banyak. Tapi ketika sudah kita dapat, jangan sampai melalaikan kita pada Allah Ta'ala. Sebaliknya, harta benda yang sudah kita dapat, jadikan sebagai sarana untuk kita ini tambah takarrub dekat pada Allah Ta'ala. Punya banyak harta, maka kita salurkan, kita nafkahkan untuk yang baik-baik, biar nanti ketika di hari hisab, hisabannya cepat. Oh iya, biar oleh dunia, oleh api dengan cara yang halal, terus disalurkan pada sing api-api. Jadi bagaimana Bapak? Nah di dungo banyak rezekinya, bagaimana Bapak? Memang tingkatannya tingkatan kita. Betul ya? Betul mali tak? Lepas kurang 1 menit. Aman ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita membawa berkah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada sore hari ini
menjadi ilmu yang manfaat, yang barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Dari saya apabila ada salah-salah murni dari saya pribadi, kalau ada benarnya itu adalah fadl dari Allah Ta'ala. Dari saya wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma